Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Prapal. Matur suwun kehadirannya pada siang hari ini dalam rangka penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Prapal. Dan terima kasih atas kehadirannya, terutama bagi dari Bapak Ibu Guru yang mewakili pada hari ini untuk kegiatan kami dari guru penggerak, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Prapal. Untuk susunan acara pada siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan yang telah dilakukan, yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga adalah pemateri dari Ibu Lini Sulis Setianingrum, kemudian yang terakhir adalah penutup. Untuk acara pertama pada siang hari ini, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan doa bersama, yaitu doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diawali doa pada siang hari ini, acara dapat terlaksana dari awal sampai akhir. Amin. Untuk acara yang kedua yaitu pembukaan pelakatan dari kepala sekolah. Untuk Bapak Ardia, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati terutama ini adalah Bapak dan Ibu
calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Rantau. Puji syukur alhamdulillah senantiasa mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif dari calon guru penggerak, yaitu dari Bu Lilis dan Bapak Ari. Bapak Ibu yang saya hormati, kami harapkan nanti apa yang disampaikan oleh beliau berdua ini adalah sebuah langkah awal kita Bapak Ibu dalam rangka bagaimana kembali kita bergeliat untuk menggerakkan teman-teman kita semuanya, memberikan pengaruh positif kepada teman-teman semuanya, sehingga nantinya juga akan membawa dampak yang positif kepada seluruh warga sekolah, termasuk di dalamnya hari ini adalah siswa-siswi kita, anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan menggantikan kita semua, yang tentunya sekarang ini sudah kita ketahui bersama bahwasanya sudah berbeda dengan apa yang pernah kita alami dulu ketika kita menjadi siswa. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, harapannya dari kegiatan kita hari ini nanti itu kita bisa mendapatkan imbas yang baik, yang positif dari uraian Bapak Ibu calon guru penggerak, sehingga nanti kita ini yang sebagai ujung tombaknya di dunia pendidikan Bapak Ibu itu nanti bisa kita terapkan dalam lingkungan sekolahan kita, sehingga membawa hal yang baik, yang positif kepada SMP Negeri 1 Rantau, sehingga nantinya itu nanti kita akan segera untuk bisa mengikuti sekolah-sekolah yang lain, mengikuti apa yang memang sudah seharusnya kita lakukan di sekolah kita yang kita cintai, kita banggakan. Selamat melaksanakan diseminasi Bapak Ari dan Ibu Lilis. Monggo nanti waktu sepenuhnya bisa penjenengan manfaatkan untuk memberikan penularan budaya positif kepada teman-teman kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk mengawali kita hari ini. Diharapkan Bapak Ibu bisa mengikuti sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ari. Sebelum memulai pemaparan materi yang akan saya diseminasikan di hadapan Bapak Ibu semua, Allah mohon berdiri sebentar ya. Siap. Jadi lama sudah apa Bu? Kalau istilah kerennya sekarang ice breaking. Di foto lah. Bisa mengikuti gerakan yang ada di Senam siang gitu nih. Smart Teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, dunia tapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, bergulung-gulung tangan digulung. Mulai mendekat menghadap pundak,
mencari kiri, bukaku mencari dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukaku mencari empat, dua kamera cekai, dua jari kanan, dua jari kiri, bukaku mencari enam, dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, bukaku menjadi delapan, dua telinga kecil, lima jari kanan, lima jari kiri, bukaku menjadi 10, siap berdoa. Tentu dengan kita sedikit gerakan tadi sudah bisa melemaskan pergelangan dari atas sampai bawah ya guys, Bapak Ibu semua. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu semua untuk sudah menyempatkan hadir di sini untuk saya duduk di depan di sini bukan saya itu memberikan suatu arahan atau apapun Bapak Ibu. Saya itu hanya sekedar sharing ya. Sharing tentang apa yang sudah kami dapatkan dari program pendidikan guru penggerak, di mana kita sudah melewatinya sudah 2,5 bulan ini. Banyak sekali yang sudah kita dapatkan. Yang pertama, kalau saya itu implementasi ke saya itu sendiri itu paling yang sudah bisa saya terapkan itu dari segi kematangan emosional saya Bapak Ibu. Itu ternyata benar-benar sangat-sangat berimpact kepada saya. Jadi saya itu juga ingin setelah nanti saya mengikuti dengan program ini, saya itu ingin juga bisa menggerakkan lingkungan saya. Kelas saya minimal dulu, saya juga bisa mengimplementasikan selanjutnya ke sekolah, ke teman-teman, selanjutnya nanti juga diikuti dari Bapak Ibu melanjutkan untuk angkatan yang selanjutnya. Itu memang misi yang harus saya emban seperti itu. Terima kasih. Saya akan memulai apa yang dimaksud dengan diseminasi penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Nampal. Kalau terlintas dalam pikiran benak kita, budaya positif itu seperti apa Bapak Ibu? Budaya positif itu yang seperti apa? Seharusnya kita itu perlu terapkan di sekolah kita. Mungkin ada pendapat? Yang sesuai dengan norma, mengajar Sesuai tepat norma. waktu, mengajar tepat waktu, Mengajar tepat waktu juga masuk budaya positif. Ya, mengajar tepat waktu. Apalagi ya, banyak sekali kita bisa cari budaya positif yang memang terjadi di lingkungan sekolah kita. Sebelum ke sana, saya ingin memberikan suatu kalimat pengantin dulu. Nanti Bapak atau Ibu setuju nggak ya kalau ada statement seperti ini? Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Belum tentu. setuju. Setuju. Berarti ada dua versi ya. Kita nanti bisa tahu sebenarnya itu bagaimana mendisiplin anak yang benar itu harus seperti apa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan sampah, terus itu menulis dengan kalimat misalnya tidak akan mengulangi lagi, itu bisa memberikan hal yang positif tidak seperti itu. Nah, kalau ini berarti kita sudah relate ya, sesuai berarti. Kalau saya setuju ini, asal tidak yang bentuk fisik seperti itu. Kalau juga memberikan reward itu apakah untuk bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Bukan ya, seperti ini. Bisa juga tidak ya.
Soalnya begini, kalau menurut pandangan saya, reward boleh diberikan asal jangan yang membuat anak lain itu merry. Membuat anak lain merry. Bisa kita itu reward itu nggak harus berbentuk kayak gift ya, kayak misalnya uang atau bingkisan atau apa. Bukan seperti itu. Reward bisa kita misalnya dengan angkat jempol, dengan tepuk tangan, memberikan aplaus, itu juga termasuk reward. Kalau di dalam kurikulum Merdeka ternyata ini masih ada dua wacana yang nggak boleh, tapi juga boleh. Kalau dulu tuh malah diperbolehkan, tapi kalau di kurikulum Merdeka kayak mengacunya itu sekarang jangan. Tapi diyakinkan ke anak kalau itu misalnya dia sudah melakukan suatu apa itu perbuatan baik nggak harus kita itu langsung memberikan pujian di depan anak-anak. Itu ternyata tidak boleh. Nanti bisa membuat anak yang lain itu kalau apa? Misalnya aku sudah mengerjakan ternyata nggak diapresiasi seperti itu. Padahal mungkin jawaban anak dengan anak yang lainnya itu sudah ada kemiripan atau seperti itu. Dengan langsung diberikan apresiasi ke depan itu tidak boleh. Tapi pintar-pintarnya guru saja seperti itu. Oke. Kenapa budaya positif itu harus ditekankan di dalam sekolah? Ternyata ada latar belakangnya. Kalau saya menggambarkan itu dari sini, tapi saya punya, kalau saya sudah baca dari yang pembelajaran pada guru penggerak, diibaratkan sekolah itu ladangnya untuk bibit bersemai. Ladang sekolah itu ladang, bibitnya itu anak. Sementara kita itu petaninya. Petani mau membawa anak kemana? Bibitnya itu tadi kan, bibitnya itu mau jadi anak nanti, direk-rek pengen anaknya jadi berkualitas, jadi pintar, jadi kita harus pintar-pintarnya memupuk. Kita harus pintar-pintarnya menyirami air dengan teratur. Kita menyemai seperti itu. Nah sementara ladangnya tadi sekolah juga harus memberi apa itu dukungan penuh untuk petani mengerjakan sawahnya tadi atau bibit yang ada di sekolah tadi. Jadi latar belakang pendidikan adalah hakikatnya membimbing, menguatkan ada yang pada diri anak agar bisa memperbaiki tingkah lakunya, cara hidupnya dan pertumbuhannya. Dalam proses menuntun, anak diberi kesempatan seluasnya mengembangkan bakat dan potensinya sebagai individu yang unik. Jadi tugas kita itu guru memberikan tuntunan, bukan tuntutan ya, tuntunan. Kita itu nggak boleh menuntut ke anak. Kita harus bisa menggali potensi bakat minatnya anak, karena setiap anak itu unik. Agar bisa menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak sudah, tiap anak kan beda-beda. Kita harus bisa menggali. Karena yang dibutuhkan itu karena kita fokusnya pasti pada penguatan profil pelajar Pancasila. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik anak keluar. Kalau anak sudah bisa menumbuhkan budaya positifnya, dia itu muncul motivasi intrinsik dari dalam anak, bisa bertanggung jawab dan berbudi pekerti serta mulia. Tujuan diadakan budaya positif di sekolahan itu seperti ini: mewujudkan budaya positif yang dan bisa akhirnya membuat kesepakatan kelas. Selama ini kalau saya amati di dalam kelas kan kita ke kurikulum Merdeka. Ini tugas yang terpenting itu sebenarnya semua guru, bapak ibu guru. Tapi mungkin wali kelas yang paling kontribusi. Tolong nanti kalau ada hal-hal positif itu harus menjadi suatu keyakinan kelas, bukanlah
lagi ke peraturan, tapi harus menjadi keyakinan. Jadi misalnya budaya positifnya datang tepat waktu misalnya, ya udah itu berarti yakin. Anak kalau udah yakin, oh aku budaya positif di sekolah di kelas itu aku pengen datang tepat waktu, ya udah yakin. Itu sudah tidak menjadi peraturan, tapi dia sudah yakin seperti itu. Bisa mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, jadi di kelas dia bisa nyaman, bisa membangun motivasi. Ini tujuan dari penerapan budaya positif. Tolak ukurnya apa saja? Nah, kalau kita ini saya ambil ini karena sesuai dengan kondisi dari juga visi yang ada di sekolah kita. Terbiasa menerapkan 5S. 5S untuk kita sudah tahu semuanya. 5M. Hidup sehat, berpakaian rapi, dan peduli lingkungan, kebersihan lingkungan. Anak didik terlihat aktif, mandiri, kreatif, bertanggung jawab, dan belajar. Ini sudah termasuk dalam profil pelajar Pancasila juga. Anak bisa saling toleransi, saling menghormati. Dan akhirnya itu bisa menerapkan budaya positif dan dia itu bisa konsisten. Terus menerus berkelanjutan, bukan hanya pas semester ini dia itu sudah bisa pengontrol dirinya menerapkan budaya positifnya, misalnya datang tepat waktu, oke. Engkau semester ini dia tidak bisa konsisten, bukan seperti itu. Jadi tugasnya wali kelas sebagai guru juga harus bisa memberikan keyakinan pada anak. Dari penjelasan saya bisa diterima dari ya Bapak Ibu? Matur suwun. Sip. Pada pemaparan nanti itu ada 3 hal konsep dari inti budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan apa yang nanti yang terkandung pada disiplin positif. Yang kedua nanti ada teori motivasi, hukuman, penghargaan yang boleh diberikan apa, yang tidak harus diberlakukan kepada anak apa itu nanti restitusi, nanti kita akan lihat. Yang ketiga bisa membuat keyakinan kelas yakin tadi. Kebutuhan dasar manusia nanti ada saya jelaskan secara garis besarnya saja. Nanti kalau diterangkan mungkin bisa sehari nggak rampung, tapi cuma nanti garis besarnya saja. Nanti ada juga 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu kita sebagai guru nanti ada tahapannya. Dari yang level paling rendah kita sebagai guru itu fungsinya apa, sampai yang paling tinggi itu nanti kita itu sudah berperan jadi apa, itu ada nanti di 5 posisi kontrol. Selanjutnya segitiga restitusi nanti itu seperti apa, nanti kita akan coba paparkan sedikit ya Bapak, biar ada ternyata itu tugas guru itu banyak ternyata seperti itu. Ini satu dulu. Kalau kita mendengar kata disiplin itu yang tertanam atau yang muncul dalam pikiran kita itu apa tadi? Tadi sudah ada Bapak Maro menjelaskan tadi apa Pak tadi disiplin sedikit. Misalnya satu tadi apa? Apa? Datang tepat waktu. Saya tadi tepat waktu tadi ya. Oke. Tepat waktu disebut. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin positif itu dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan. Padahal kata disiplin itu sesungguhnya berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberikan hukuman, justru alternatif terakhir dalam kata itu tidak perlu digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan dan orang lain itu mendapatkan patuh. Dia kalau sudah menerapkan disiplin, dia itu akan patuh, yaitu yang harus kita gali itu seperti itu. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka punya tanggung jawab apa yang dilakukan karena berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin
majikan yang sesungguhnya, dari motivasi yang dari dalam dan dari luar. Intrinsic dan ekstrinsik. Terus maksudnya kalau kebajikan universal itu yang mana? Sifat positif manusia yang mendapatkan tujuan mulia yang ingin dicapai manusia, seperti didapat dari Ezer dan dia negosiasi itu. Salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai saat disediakan itu tentu semua sudah tahu. Intinya itu tujuannya kita bermuara itu pasti ke profil pelajar Pancasila. Ada 6 itu. Bapak Ibu tentu hafal semua nih, yaitu wah, semuanya pokoknya semuanya di situ. Pokoknya ada bocah duwekan karakter itu, luar biasa. Dari segi dia itu akademis, pokoknya masuk kalau sudah ber-6 profil pelajar Pancasila berarti itu sudah bisa sukses. Sekarang ke motivasi perilaku manusia. Misalnya uang, kita ini orang ya. Kalau kita kembali ke sebagai guru ke murid ya, langsung kita itu. Saya tanya dulu, Bu Eni kalau berangkat datang sekolah tepat waktu motivasinya apa Bu? Atau satu, menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, atau untuk menjadi orang yang ini level-level kita loh Bu ini. Bapak Ibu semua, ternyata kita itu di tahap itu. Kita itu nek awake dhewe teko datang ke sekolah iki pengennya opo? Opo nomor 1 itu menghindari itu level kita itu sing paling beranya jangan. Kedua, untuk di alam. Ketiga, menjadi orang yang ingin dihargai dan nilai-nilai yang dipercaya. Absennya ben ora telat. Sama saja ya Bu. Sebenarnya itu kita ya itu kan memang motivasi pertama itu, tapi akhirnya kita kan tetap dari itu kita bisa membangunkan keinginan kita. Oh ya ternyata absennya enggak waktu kita akhirnya bisa menerapkan disiplin kita ke kita. Oh berangkat rumah berarti harus sebelum jam itu. Karena sudah menjadi tanggung jawab. Nah itu, yang paling betul harusnya seperti itu, tanggung jawab atau kita bisa menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Berarti bisa menghargai diri sendiri. Oh nah aku nggak datang harus tepat waktu, memang aku pengen dihargai. Hargainya apa ide? Gitu. Aku ya pengen tanya. Sifat manusia memang seperti itu. Pengen pertama nggak mungkin mesti ya pengen dinilai orang lain dinilai. Sama Dinilai Pak Kepala. Sekarang hukuman konsekuensi atau restitusi. Hukuman itu bersifat tidak direncanakan atau tiba-tiba. Bisa berbentuk psikis atau non psikis, bisa fisik. Itu bentuk hukuman ini yang harus kita hindari. Sementara ke dalam bentuk konsekuensi ini saya sepakati. Misalnya kita memberikan, kan tadi keyakinan kelasnya anak tidak boleh terlambat masuk ke kelas atau jam pelajarannya. Kalau pelajaran saya kasih toleransi 5 menit, saya tetap ada toleransi ke anak. Misalnya sudah lewat 5 menit, dia belum masuk, pelajaran selanjutnya nggak usah ikut. Saya langsung itu anak langsung dia karena yakin nggak ingin terlambat, tetap akhirnya dia masuk. Dengan konsekuensi dia kalau nggak mengikuti berarti kok nggak oleh menu pelajaran selanjutnya. Jadi perlu ditekankan seperti itu ke anak. Konsekuensinya, nek mau nggak datang 5 menit sebelum pelajaran, dia nggak menu pelajaran, kan dia rugi sendiri. Padahal kita senang, tapi kalau kita kan nggak boleh, harus memang sebagai guru ya nggak di depan anak kita harus tetap power lah ya.
pengen jawaban sejujur-jujurnya, nanti kita cocokkan. Kelihatan boten ya? Boten. Kelihatan. Dibaca aja, dibaca. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kalau satu, misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kita lihat ya. Konsekuensi. Bocor terus kabeh. Bocor kabeh piye? Ya, dicocokkan nanti. Yang kedua. Itu ya lali ya mau apa? Konsekuensi itu bukan hukuman, konsekuensi. Saya lari mengelilingi lapangan basket. Berarti dari satu tadi aja kita sudah belum nggak sepaham deh. Nah itulah kita. Ternyata dalam apa ya, kita itu pengajar sebaik-baiknya berarti belum sih, masih ada kekurangan kita, ternyata belum pas. Terus lagi membersihkan coretan yang dibuatnya tumpah di meja tulis. Konsekuensi. Itu pasti konsekuensi dan lain-lain ini. Perhatikan kertas tugas tersebut dicoret-coret. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Ya. Mari kita akan relate-kan. Ayo. Meminta murid bertelanjang kaki karena dia tidak mengenakan sepatu hitam sepanjang hari. Hukuman ya. Kalau saya ini cocoknya juga hukuman. Kita lihat diminta bertelanjang kaki. Hukumannya. Oke. Lanjutnya berdiri di depan kelas mengangkat satu kaki. Hukuman. Kena dihukum nih. Ketika tidak bisa menjawab pertanyaan, angkat kaki. Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan, oke. Membersihkan saya sudah. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Konsekuensi. Kehilangan DI, kehilangan jam menit. Padahal kehilangan malah senang kemarin dia. Resikonya. Kehilangan. Siap tadi. Resiko. Konsekuensi. Tapi bukan ya jawabannya. Duduk di bangku pinggir jam istirahat dan tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Tadi ya. Oke. Terlambat hadir pembelajaran nanti tampilnya di atas. Lalu mengelilingi lapangan basket. Sudah tadi ya. Ini kalau Haji lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat mengikuti PJOK. Hukuman. Hukuman. Yakin? Yakin. Jawaban harus mantap. Konsekuensi. Keprank. Ini dari kementerian loh. Tadi kan pertanyaan membersihkan WC karena mematahkan pensil temannya. Sudah dapat disimpulkan antara hukuman dan konsekuensi?
tiba-tiba bisa fisik dan psikis, bisa dibentak, bisa dengan dicubit, itu termasuk hukuman juga. Sementara konsekuensi itu tuh sudah disepakati, nek kowe mau terlambat ora iso melu pelajaran bahasa Inggris. Kehilangan haknya kan, rugi deh. Dan dia itu tahu konsekuensinya kalau melanggar itu tahu. Ulang-ulang senani AE ya konsekuensi. Pulang malam. Sekarang itu kita zamannya dengan menghadapi anak generasi Z atau Gen Z kalau istilahnya sekarang. Dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa toh? Dihukum penghargaan. Kita itu nggak boleh menghukum anak. Akhirnya dia itu bisa mempengaruhi dia itu untuk jangka panjang dan jangka pendek. Karena dalam pemberian penghargaan itu malah istilahnya itu penghargaan itu aslinya penghukuman buat dia. Penghargaannya bisa menjadi tidak efektif, penghargaannya bisa merusak hubungan, penghargaannya bisa mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas. Lalu nanti Udah kayak duit tuh kayak. ya itu nanti lah itu maksudnya tidak efektif. Anak kalau misalnya dapat nilai 100 ya 100 gurunya dikasih pulpen, kalau gurunya kasih pulpen itu nggak boleh, bisa tidak efektif, merusak hubungan dan lain-lain, jangka panjang jangka pendeknya sama. Nah ini intinya kita juga nanti bisa membuat keyakinan kelas. Ya nanti memang dalam pendidikan berbudaya ini memang kita itu bisa mengajak pada wali kelas itu bisa membuat keyakinan kelas yang tadi sudah diawalkan sedikit tadi. Mengapa bukan peraturan tapi keyakinan? Tidak boleh peraturan ini seolah-olah kayak dipaksa banget kita harus menerapkan. Tapi nek wis yakin dibuat keyakinan itu bisa menyelenggarakannya, dia bisa melaksanakan dengan sepenuh hati. Intinya itu. Jangan dengan peraturan. Misalnya ya, mengapa kita itu memakai helm waktu naik motor? Karena peraturannya kan memang peraturannya memang kudu nunggu biar gak ditilang aja. Tapi kita sebagai guru harus membuat dia itu yakin nek dia itu selamat nek nggak pakai helm seperti itu. Jangan kok dia itu beda ketilang polisi, jangan. Kita nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Berikan keyakinan ke dia. Pokoknya nggak pakai helm, ya harus biar kamu itu selamat. Yakinkan dalam dirinya dia. Seperti itu. Dia selamat, dia itu enggak pakai helm. Nah ya pakai helm dia itu harus dipakai biar selamat. Intinya keyakinannya biar dia itu selamat, keselamatan dia. Penggunaan masker dan mencuci tangan, nah itu juga untuk kesehatan. Lanjut. Ini sekarang nilai kebajikan apa yang akan kita tuju jika mendapati anak misalnya kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa misalnya? Kamu tadi ngambil barang, tahu sudah ditaruh di tempatnya, tapi nilai kebajikan yang harus kita terapkan itu apa? Nek ngambil barang yang tempat ini.
Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, good. Tanggung jawab. Terapkan ke dia lihat kayak kuwi berarti kudu duwe tanggung jawab. Oke, kebajikannya bertanggung jawab. Dia ngambil barang ke tempatnya, harus dikembalikan ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya apa? Misalnya Sopan. sopan, oke bisa. Ada lagi pendapatnya? Toleran, misal bisa juga. Di dalam berpenggerak itu gini Bapak Ibu, saya terangkan lagi ya sedikit. Semua jawaban kita itu tidak ada yang salah. Semua bisa kita akomodasi. Makanya itu dalam kurikulum merdeka kan juga seperti itu. Nah itu, bu awak itu jawab salah gak bakal disalahin. Semua betul. Tentu nanti penjelasan kita yang bagaimana. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi kebajikannya apa? Kalau orang semena-mena kalau teman, nggak memukul teman, nggak mau melakukan kekerasan teman. Kenapa? Kebajikannya apa? Kasih, sayang, tidak mengganggu, tidak. Ya seperti itu. Menyayangi, toleransi juga bisa. Menyayangi juga. Misalnya kita mengajarkan anak ini, ada kalimat kan kita selama ini kalau saya nyakiti juga seperti itu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Mulai-mulai atau cantik dari boleh dari pelaku, akhlon seperti itu. Apakah kita sudah menerapkan seperti itu? Ada ya. Jadi kita sudah bisa melakukannya. Kalimat negatif seperti ini, kalimat yang positif seharusnya ngomongin oke. Berjalanlah di kelas nak, berjalanlah yang pelan-pelan. Pokoknya ada kalimat jangan itu dihindari seperti itu. Ini nggak berlaku untuk anak yang kelas bawah saja loh Bapak Ibu. Karena dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka itu semua jenjang memang kayak perilaku, kayak karakter anak itu yang paling ditekankan. Selanjutnya, dalam kehidupan manusia itu ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita cukupi. Ada kebutuhan bertahan hidup, survival, kasih sayang diterima, pengakuan atas kemampuan, kebebasan dan kesenangan. Misalnya, ada kasus seperti ini. Saya minta Bapak Ibu nanti coba kalau ada kasus seperti ini. Tahun ini Dimas itu berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia akan berlatih menyetir. Dia terlihat senang berlatih sampai akhirnya bisa menyetir dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya apa yang membuat dia bisa menyetir mobil, jawaban Dimas itu seperti ini. Aku merasa bangga dan keren loh Ma. Karena itu yang tanyakan tadi kan ibu kebutuhan dasar yang sudah dipenuhi dari si Dimas tadi apa? Yaitu penguasaan. Keren loh. Mesti saya kamu kan dia keren. Jadi kebutuhan dasar manusianya terpenuhi yaitu penguasaan. Karena dia menjawab begini, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Berarti kebutuhan yang dipenuhi Dimas tadi yaitu kasih sayang dan rasa terima. Oh, iso ngono berarti iso membuat happy temannya, ngajak temannya jalan-jalan kan dia itu sudah punya kebanggaan kan seperti itu. Masuk 5 kebutuhan dasar tadi, masuknya yang mana? Aku bisa senang pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Dia bebas, berarti kebutuhan dasarnya yaitu yang ingin dipenuhi yaitu kebebasan. Yang selanjutnya aku merasa bangga dan keren, kesenangan lagi. Nah ini kembali kita sebagai guru pengajar. Kalau ada menemui beberapa kasus seperti ini,
tugasnya kita memang harus memberikan arahan, memberikan petunjuk yang benar yang seharusnya anak lakukan. Posisi kontrol kita sebagai guru, jika kita mendapati kasus seperti ini, apa yang harus? Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Bu Dewi. Pak Makmur tapi. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Tisa bahwa Hana itu menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial, dileleh di media sosial. Karena kita bicara Gen Z. Apa peran Bapak Ibu sebagai ini? Peran berarti kita sebagai guru, atau bisa juga memposisikan sebagai Bu Dewi. Kalau Bu Dewi pendapatnya bagaimana, Bu? Coba gambaran sedikit. Sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman atau pemantau atau manajer. Bu Dewi ini kepala sekolah ya tadi? Amin. BK. Amin. Dipanggil ya guru BK. Yamin kepala sekolah. Apa Ya, Mbak peran Dewi Bapak yang manggil Ibu aku di kayak sini? lo, kayak kuman. Iya, karena kepala sekolah ya berarti bisa manajerial. Bisa juga dia memantau murid-muridnya. Bisa juga nanti memberi advice atau nasihat gitu. Gitu mungkin. Ya, betul sekali. Sebagai guru BK tentu pasti pertama kita tanyain dulu kenapa dia bisa melakukan seperti itu, si Tisa itu tadi. Kalau Hana tadi ya, Hana ngandani Hana tadi, Bu Dewi. Kalau dia itu sikap seperti itu, harus seperti ini itu tuh ada. Nah ini peran kita sebagai apa nanti ini? Terlepas dari guru BK loh ya. Silahkan simak kita sudah seperti apa itu kalau seperti ini ada kasus ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Kita mendapati kasus seperti ini itu posisi kita sudah sebagai apa? Tolong Pak. Adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Persis. Udah galak ya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Kalau sekalian kamu jadi anak? Saya Siapa pengawas? Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket?
konsekuensi. Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Guru pemarah itu. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan akan menimbulkan Menunggu serat kalengan. Ada. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu tenang ya, bikin ibu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ibu bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Bu Irna nih kita. Ini Bu Irna nih. Anis. Terus, Gitu. sekarang ibu harus tulis apa yang ibu pakai? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya Bu Monika nih ngono kae. Bu Irna. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Monika sing isih dhewe mau. Udah, harus buat lagi dong. Jangan kenal kalau ibu bapak kepala sekolah. Sekarang cepat sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Iya, Mbak. Enggak apa-apa. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jerapot. Guru dosa muka. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat? Ingatkan orang kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin Pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan
segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu pertama kita itu harus punya masalah dulu dengan anak. Segitiga restitusi pemecahan masalah dari tingkat kita itu satu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan anak. Misalnya anak tadi kayak Nare tadi terlambat datang ke sekolah, kita cari tadi kan masalah pertama apa, dia itu bisa menceritakan. Pertama kita dengan menstabilkan identitas, misalnya kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah ini ada urut-urutannya, tapi pokoknya harus ada anak masalah dulu. Semua perilaku yang memakai alasan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nek kamu itu melakukan apa itu terlambat datang ke sekolah itu, kamu kan yakin kalau itu melanggar dari keyakinan sekolah yang dibuat seperti itu. Intinya yang terakhir itu kita harus menanyakan keyakinannya dulu. Keyakinan yang paling mendasar di sekolah kan tidak boleh terlambat ke sekolah seperti itu. Dari tadi kita sudah membahas tentang diseminasi penerapan budaya positif. Ada hal-hal yang sudah dapat kita sampaikan dari refleksi hari ini, yaitu diharapkan Bapak Ibu menghasilkan budaya positif di kelas dan bisa menjadi keyakinan kelas. Di sini saya tidak bisa memberikan gambaran keyakinan kelas seperti apa. Bapak Ibu guru sendiri yang tahu kondisi di kelasnya masing-masing. Intinya jangan dengan kata peraturan, tapi keyakinan boleh, kesepakatan boleh. Hilangkan kata peraturan. Yang kedua, bisa membuat poster budaya positif di setiap sudut sekolah, minimal di kelas. Sudah ada itu poster-poster budaya positif. Misalnya buang sampah di tempatnya, itu berarti bentuk poster kan, itu sudah budaya positif juga. Bicara pelan-pelan itu sudah budaya positif. Perlu penekanan di sekolah-sekolah seperti itu. Yang ketiga, pendidikan penguatan karakter sesuai P5. Itu ditempel-tempelkan di tiap pojok sekolah itu seperti itu. Harapannya seperti itu untuk pembebasan dari budaya positif yang harus diberlakukan di setiap sekolah. Kita itu, mohon maaf, kayak kepanjangan dari Kemendikbud untuk menyampaikan hal-hal positif yang harus diterapkan ke dalam sekolahnya masing-masing Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi hal-hal kalau kita cuma mengikuti kegiatan kayak apa itu seminar dan lain, mungkin habis dari itu selesai. Tapi kalau kita bisa punya tangan panjang yang bisa ya Pak ya, kita punya yang sudah diberi amanah seperti itu, kita harus menyampaikan. Ngertos ya Bapak Ibu? Dari pembelajaran hari ini artinya kita mengerucut pada suatu hasil. Jika budaya positif itu terwujud akan menimbulkan iklim yang kondusif. Yang pertama, kepuasan kerja meningkat. Pergaulan lebih akrab antar teman, antar guru, antar kepala sekolah dengan yang lainnya. Disiplin juga meningkat. Keinginan selalu berbuat positif tumbuh. Efektivitas belajar dan prestasi berkembang, kepercayaan diri meningkat baik secara individu maupun warga sekolah, dan warga sekolah menjadi bahagia. Intinya kan ke situ, ya loh. Sudah benar-benar terbentuk menjadi suatu keyakinan kelas. Akhirnya semua warga sekolah bisa menikmatinya. Kabeh ayam tentrem kalau sudah bisa melaksanakan. Karena guru itu sebagai role model dalam membangun budaya positif yang ada. Jadi kita semua nanti bergerak bersama-sama untuk menemukan budaya positif yang baik. Terima kasih.
Tepuk tangan. Demikian pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Mohon maaf jika terdapat kekurangan yang mungkin akan saya perbaiki ke depan sudah lebih baik lagi. Dan terima kasih atas waktu Bapak Ibu semua. Semoga lelah dan semangatnya Bapak Ibu tergantikan dengan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.